Dan infrastruktur itu bukan urusan masalah membuat jalan tol, membuat airport, membuat pelabuhan, atau membuat pembangkit listrik, enggak. Infrastruktur itu yang pertama, cipta lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja, infrastruktur. Yang kedua, menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, bukan uang beredar, PDB ekonomi kita hanya di Jakarta, hanya di Jawa, enggak. Kita ingin ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Dulu, Indonesia sering dikenal karena kemacetan, jalan rusak, dan pembangunan yang lambat. Banyak yang menganggap Indonesia terlalu besar dan terlalu rumit untuk berkembang. Di mata dunia, Indonesia lebih sering dilihat sebagai negara yang sedang mengejar ketertinggalan dibandingkan menjadi contoh pembangunan. Namun kini, pandangan itu mulai berubah. Tanpa banyak sorotan internasional, Indonesia berhasil menunjukkan kemajuan besar di sektor infrastruktur. Berbagai proyek strategis dibangun dengan biaya yang relatif lebih rendah, waktu pengerjaan yang lebih cepat, dan hasil yang tetap efektif. Inilah yang mulai menarik perhatian banyak negara berkembang yang menghadapi tantangan serupa. Salah satu kuncinya adalah penggunaan teknologi precast, yaitu metode konstruksi di mana komponen jembatan dibuat terlebih dahulu di pabrik, kemudian dirakit di lokasi. Cara ini membuat proses pembangunan lebih cepat, kualitas lebih terjaga, serta mengurangi gangguan terhadap aktivitas masyarakat dan lalu lintas. Indonesia juga berhasil membangun jalan tol layang di tengah kawasan perkotaan yang padat tanpa menghentikan aktivitas kota. Pembangunan MRT Jakarta menjadi bukti bahwa teknologi transportasi modern dapat disesuaikan dengan kondisi iklim tropis sehingga lebih efisien dan berkelanjutan. Keunggulan lainnya adalah kemampuan membangun infrastruktur yang tahan terhadap risiko gempa, mengingat Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik. Tantangan inilah yang justru mendorong lahirnya berbagai inovasi di bidang rekayasa sipil yang kini diakui keandalannya. Tak hanya fokus pada fisik, Indonesia juga menerapkan konsep Transit-Oriented Development atau TOD yang menghubungkan transportasi publik dengan kawasan hunian. Hasilnya, nilai ekonomi kawasan meningkat dan kualitas hidup masyarakat ikut membaik, seiring dengan kemudahan mobilitas harian. Kemajuan tersebut mulai mendapat perhatian dunia. Banyak lembaga internasional melihat Indonesia sebagai contoh pembangunan efisien bagi negara berkembang. Tentu Indonesia masih memiliki berbagai tantangan. Kemacetan masih terjadi, beberapa proyek menghadapi kendala, dan pembangunan belum merata. Namun satu hal yang sulit dibantah, Indonesia telah menunjukkan perubahan yang nyata. Dari negara yang dulu banyak belajar, Indonesia kini mulai memiliki pengalaman dan solusi yang dapat menjadi inspirasi bagi negara lain. Ini membuktikan bahwa kemajuan tidak selalu ditentukan oleh kekayaan, tetapi oleh siapa yang mampu beradaptasi dan berinovasi sesuai kondisi negaranya. Dan hari ini, Indonesia sedang menunjukkan kepada dunia bahwa jalan menuju kemajuan itu benar-benar ada.